Kembali lagi disimak Snow Mama bersama saya Nita. Saya Rika. Kembali lagi di episode kedua Mm-mm. tentang Are you alone or are you Lonely. lonely? Gitu. Nah, di episode kali ini kita mau membahas gimana caranya supaya kita tidak berakhir di situasi seperti di episode lalu. Di situasi dimana yang satu saldonya berkurang karena selalu memberi, dan akhirnya lelah. Yang satu lagi terlalu banyak tapi tetap merasa tidak cukup. Betul. Nah, itu gimana caranya supaya kita nggak berada di dalam situasi seperti itu akhirnya. Karena kita belajar dari kasus orang lain yang udah kejadian, itu kan seperti kayak kacamata ini ya, Bo, kacamata masa depan gitu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu tuh gimana? Ini tips dari kita doang ya. Ini opini kita aja gitu, bukan yang dari siapa-siapa, bukan dari expert gitu. Iya, karena kita beranjak dari pengalaman sendiri juga. Betul, sih. yes. Ya kan? Lu menikah berapa lama? 17 tahun. Aku 16. Jadi kan kayaknya kita udah lebih lama lah ya, sombong dikit enggak apa-apa lah. Iya. Padahal lebih banyak yang lebih lama sih. Banyak banget. Betul. Jadi kita breakdown aja kali, Boy ya. Kenapa si cowok ini berakhir di titik yang dia lelah, dan kenapa si cewek ini berakhir di titik tidak pernah merasa cukup. Udah pernah nggak merasa cukup, nggak merasa dicintai. Iya. Dan padahal dia punya variabel yang untuk orang umum itu tuh variabel itu tuh sebenarnya yang bisa mengisi Kekosongannya dia. kosongan hidup. Betul. Gitu loh, Bo. Saldo cukup. Saldo cukup, anak punya, rumah di Menteng, tetanggaan sama Bu Mega. Ya kan. Jadi kenapa dia berakhir untuk kalau menurut kita ya, dia merasa tidak cukup gitu. Bahkan merasa tidak dicintai. Itu. Ya kan, parah kan? Betul. Nah, jadi mungkin kembali ke alasan awal. Kenapa sih aku memilih dia? Sama kita dulu juga, kenapa sih kita pilih pasangan kita? Atau pasangan kita ya perlu lah sekali-kali nanya kan, kenapa sih lo milih gue gitu. Iya. Tapi biasanya di awal kan muncul kecocokan dulu nih. Ya kan, kayak sama cerita kita minggu lalu si Lisa sama Moa, kecocokannya di mana? Mereka sama-sama kesepian, curhat-curhat lah kan gitu. Saling relate. Tahu perasaan sepi itu gimana. Betul. Akhirnya bisa connect. Dan ternyata yang membuat bahagia tuh buat Silly adalah keramaian. Ada anak, ada istri, rumahnya nggak sepi lagi gitu. Nah, yang kita pertanyakan, Moa ini apa yang menjadi masalahnya dulu apa gitu kan sebenarnya. Nah, ini kan hal-hal yang harus sudah ditanyakan di awal nih. Ketika mau mulai sebuah relasi gitu kan. Apa sih yang kamu cari dari aku? Iya. Aku mencari kebahagiaan. Oh, salah. Salah kan? Salah dong. Menikah itu memang memberi kebahagiaan. Karena ada penelitian yang aku baru baca tuh kemarin. Ternyata orang dalam relasi itu kepuasan hidupnya lebih tinggi daripada yang single. Oke. Kepuasan hidup terkait sama apa? Kebahagiaan, merasa memiliki seseorang, sebenarnya itu kan. Dan itu memang kita buktikan lah ya, yang kita sudah menikah, kita kan merasa komplit gitu. Walaupun komplitnya mungkin berat di beberapa titik. tapi tetap ada bahagianya karena kita punya seseorang dimana kita bisa curcol misalnya, kita bisa bermanja-manja. Kok perempuan kan gitu yang dicari ya, pasangan bisa bermanja-manja gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bagian dari merasa tidak sendiri kan sebenarnya di situ. Cuma kalau kamu menikah untuk mencari kebahagiaan, itu hanya satu variabel. Yes. Kan ada lo bilang pernikahan itu variabelnya banyak. banyak banget. Jadi kembali lagi kebutuhan dia apa sih gitu. Dalam pernikahan ini nih aku ingin mendapatkan apa sih gitu. Ada orang yang penting dia ganteng. Yang penting dia cukup. Ketika aku minta uang cukup. Ada gitu ya. Minta rumah ada. Gitu. Mau jalan-jalan ada, siap ya kan. Yang penting saldo cukup aja ketika aku butuh. Dan setiap orang punya alasan yang berbeda. Iya. Jadi kita harus jujur kenapa kita mau ada di sebuah hubungan. Betul. Mau hubungan apakah itu nanti ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak, tapi dari awal kita harus biasakan untuk jujur. Betul. Jujur sama diri sendiri dan jujur ke orang lain juga. Benar. Kenapa
karena dengan kejujuran itu akhirnya lo bisa membuka diri. Betul. Ketika udah membuka diri, ya udah, gue adanya begini. Kalau lo mau terima, kalau enggak kebangetan. Udah terlanjur nih. Tapi gue inget yang obrolan kita kemarin malam. Kan lo bilang gini, berarti kalau kita mau jujur dengan siapa diri kita, embel-embelnya kita lepas. Betul. Iya kan? Betul banget. Itu lo ngomong itu kan kemarin, dan gue setuju itu, bener. Ya emang harus itu dia lakukan. Karena gini, misalnya lo sebagai seorang wanita independen berkarir, gaji lo 5 digit, bla bla bla, untuk bisa jujur apa sebenarnya yang lo butuhkan. Kalau lo bilang itu harus berawal dari sebuah kebutuhan dan harus dikomunikasikan secara jujur. Betul. Itu kan nggak ada hubungannya sama pekerjaan lo. Betul. Nggak ada hubungannya lo sama anaknya siapa. Betul. Lo nggak ada hubungannya lo punya apa. Kan nggak ada. Nggak ada, betul. Lo harus bener-bener, wah gue memang cuman butuh seperti yang si A gitu. Udah jalanin, apapun nanti penolakan dari berbagai pihak, yaitu satu hal lagi harus dihandle secara terpisah ya, Bo. Iya, benar. Ya kan ini step awal yang sangat penting kan. Karena kita individu kan ego itu ya siapa kita, bagaimana kita melihat diri kita, dan itu akan dilihat oleh orang yang melihat kita kan. Iya. Jadi memang awalnya biasa impresinya adalah dia anak orang ini, punya itu gitu kan, mandiri, cantik. Awalnya karena kan ada 3 step kan, Bo. Lo berawal dari adore dulu, benar. apa yang mengagumi, pengaguman dulu. betul. Abis itu apakah lo ada kecocokan? Setelah itu kan kecocokan nih, abis itu baru komitmen. Betul. Nah kalau cocok tapi nggak dikomit, ya nggak jadi. Betul. Tapi kalau dari kagum akhirnya lo merasa nggak cocok, ya nggak jadi juga. Betul. Nah kalau udah kagum, cocok, terus komitmen, yaitu semoga berjalan. Betul. Walaupun kalau aku bilang semua pasangan nggak ada yang 100% cocok ya kan. Oh tidak ada. Karena yang berpasangan itu kan manusia ya, Bo. Dan artinya ketika pun ada ketidakcocokan, mereka bisa mengatasi itu, bisa saling toleransi istilahnya gitu ya, saling memahami. Ya sebenarnya itu udah disebut kita tuh cocok, karena gue ngerti lu ngerti gue. Karena dicocok-cocokin memang. Hidup ini memang dicocok-cocokin ya, Bo. Cocologi makanya ada ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara dalam kasus Moasa Mali, aku rasa pun sebenarnya bukan mereka tidak cocok. Justru kita dari awal sepakat jangannya ada kecocokan dari itu tadi ya, rasa yang hilang itu gitu. Iya, karena mereka berangkat dari tempat Betul. yang sama. Tapi yang mereka tunjukkan sebenarnya bukan diri mereka sejatinya yang sudah pulih dari luka-luka lama. Iya, mereka masih membawa koper trauma baggage-nya itu ya, yang emotional baggage-nya yang mereka besar. yang pastinya pasti belum selesai karena terulang berpolang dan menyakiti orang lain. Itu kalau berarti kan parameternya ketika lo menyakiti orang lain berarti ada yang belum selesai di hidup lo kan. Iya, benar. Nah itu tadi, kalau misalnya dari awal mereka berani jujur gitu, jujur dalam arti aku nggak bisa menganalisa ya kan, kita nggak kenal juga ya, tapi kalau secara kasat mata deh ada 2 orang ketemu dan mereka mau jujur satu sama lain, yang aku butuhkan apa sih dari kamu, yang kamu butuhkan tuh dari aku apa gitu. Kayak lu juga kemarin sempat bilang gimana caranya hal-hal yang sifatnya sangat penting buat kita tapi itu tidak berlebihan juga, ya kan. Ketika kita menyampaikan, kita punya ekspektasi ke pasangan, aku tuh pengen kamu kayak gini gitu. Pasangan bisa nggak memenuhi, ya kan? Kalaupun dia bilang aku bisanya cuma segini, itu kan berarti dia sudah sadar kemampuan aku tidak sesuai ekspektasimu. Kamu bisa terima nggak? Kalau nggak bisa ya udah. Gimana caranya? Apa yang bisa kamu terima dari aku saat ini kan gitu. Sebaliknya pasangan yang juga akan menanyakan hal yang sama. Jadi itu tadi ada boundaries, walaupun kita sama-sama saling menginginkan gitu, tapi sebagai individu kita tetap butuh. Ya makanya kalau lagi awal-awal tuh kan semuanya manis ya, Bo ya. Kita nggak kepikiran bahwa setelah orang berkomitmen itu bukan lagi atas nama cinta lagi gitu loh, tapi atas nama komitmen. Betul. Jadi misalnya kita ketemu di tengah jalan yang
lo nggak suka dari gue, tapi kita mau komitmen, gimana caranya? Iya. Apakah gue akan bersabar menelan pil pahit ini? Kalau sampai ya pasangan kita nggak bisa berubah, Iya. atau pokoknya komit lah. Pokoknya yang penting intinya kita harus tetap bersama. Nanti caranya nih baru kita harus digodok Digodok, terus-menerusan. betul. Iya, itu pertama berarti tadi apa, jujur ya, Bo ya. Jujur dengan diri sendiri, jujur menjadi diri sendiri gitu. Sampai di mana kita tahu bahwa kita tuh udah jujur? Sampai kita tidak lagi mempertanyakan kok dia gitu sih ke aku. Kalau aku begitu ya. Kan ini kita berelasi nih, kayak gue bilang kan, apa yang dilakukan yang mempengaruhi perasaan aku, itu berarti hal yang sebenarnya sedang aku tunjukkan. Oke. Contoh kasus dong, contoh kasus bolo. Kalimat gue agak susah ya tadi. Misalnya gue dibilangin lu kok cerewet banget sih, ya sama kan? pasangan, sama pasangan gitu kan. Kan memang aslinya gue cerewet gitu loh. Tapi kan dia ngomong gitu berarti dia sedang ngingetin gue. Kalau lu tuh Jangan terlalu cerewet. Bahasanya kan sebenarnya gitu. Jangan terlalu cerewet. Gue denger kok. Lu nggak usah cerewet juga, gue denger gitu. Ketika gue menyadari bahwa itu cara dia mencintai aku dengan mengingatkan aku supaya aku tuh nggak terlalu cerewet. Dia tuh denger loh. Karena gue nggak suka nih. Nggak suka. Dia terganggu dengan gue terlalu cerewet. Yang gue lakukan apa? Harusnya ya mengurangi kecerewetan. Ya kan? Berarti apa yang dia lakukan yang mempengaruhi perasaanku. Kalau justru aku defensif, berarti kan gue yang nggak mau berubah. Gue nggak menyadari siapa gue. Oke. Ya kan? Iya. Kalau kan bagaimanapun kalau kita bisa menerima, ya memang gue tuh cerewet gitu loh. Tapi justru karena gue begitu, tapi gue diingetin kecerewetan lu tuh terlalu mengganggu loh. Sudah mengganggu. Tolong dikurangi. Berarti kan dia mau kita lebih baik. Iya. Berarti sebenarnya tuh ini bentuk komitmen gue nih. Iya. Iya kan? Bener. Tanpa dia nuntut. Dia kan cuma bilang, ya kan? Iya, ini bentuk komitmen sebenarnya. Iya. Lu sudah gak mengganggu. Ini kalau mengganggu terlalu jauh, gua kabur nih ke Amerika. Gua kabur ke Amerika. Iya. Iya. Jadi bagaimana pasangan membuat kita merasa itu sebenarnya dia sedang menunjukkan kita tuh bagaimana sih. Gitu. Memang mindset kejujuran ini tuh gue juga sudah mulai bergeser sih. Gue mending ketemu orang jujur menyakitkan daripada bertopeng. Iya. Manis-manis di depan. Jadi kalau misalnya pun kita nggak sejalan, ya sudah, mending kita nggak usah sejalan. Tapi kan kita, jadi kalau orang berantem itu tuh adep-adepan gitu loh, Bo. Iya kan? Nggak selesai gitu. Selesai. Kalau memang kita nggak bisa jalan, ya sudah gitu. Memang harusnya begitu sih, Bo. Betul. Nggak usah lagi takut memicu konflik gitu loh. Betul. Itu gue mindset gue juga sudah mulai bergeser. Gue mending ketemu jujur menyakitkan daripada. Tapi Anda suka disakiti? Bukan suka disakiti, gue mending adep-adepan gitu iya loh. Iya sih, benar. Kalau zaman dulu kan katanya kan kalau perang itu kan ya apa, tembak-tembakan kan adep-adepan ya, Bo. Kalau sekarang kan enggak, bertopeng di balik. Kita ada orang lain palsu. di depan kita di belakang. Akun palsu. Iya, begitu. Itu pertama jujur. Jadi ya sebenarnya kita udah sering bahas sih, Bo ya. Iya. Bahwa jujur sama diri sendiri tuh adalah fondasi dari kesehatan sebuah hubungan gitu. Iya, betul. Karena kalau lo nggak jujur, akhirnya lo menyimpan bertopeng itu kan sebenarnya nggak bisa lama kan, Bo? Nggak bisa. Bahasa basi itu kan nggak bisa lama. Bahasa basi itu ya 5 menit pertama, 5 menit kedua, abis itu kan langsung apa tuh jepol. Apalagi sampai harus berbohong ya kan. Satu kebohongan akan menutupi kebohongan yang lain, akhirnya bohong terus deh. Betul. Itu seperti negara yang mana ya? Yang baru nih kita baru selesai. Oh iya. Menggunakan hak pilih. Kita happy-nya itu aja sih. Iya gitu. Pertama jujur dengan diri sendiri, jujur dengan pasangan. Itu tadi kalau misalnya ada pasangan memberi kita
memberitahu sesuatu tentang apa yang dia rasakan, jangan defensif dulu deh. Iya. Cerna dulu. Jadinya memang gue begitu, kan gitu kan? Iya, betul. Kalau dia memang mau di hubungan itu, ingin menyelamatkan hubungan, kan dia berubah. Diri kita yang berubah misalnya. Atau sebaliknya kita mengkritik pasangan karena kamu tuh ya jarang beliin aku sesuatu gitu. Mbok kayak suami-suami yang lain. Ya mbok kamu tuh juga saldonya kayak itu kayak demanding banget ya. Tapi intinya kan ketika kita mengatakan itu, kita punya keinginan. Nah dia tinggal merasakan, oh apa selama ini aku terlalu cuek ya, kan gitu. Oh, bisa jadi ya. Apa dan itu kan juga bisa jadi parameter kan. Iya. Is it a deal breaker or not gitu. Iya benar. Nggak perlu takut gitu loh untuk mempertanyakan betul. itu. Karena ngapain ditahan-tahan sekarang kalau harus akhirnya nanti pada situasi yang nggak enak kayak contoh tadi gitu kan. Tadi kan mereka tuh banyak sekali yang mereka tahan sebenarnya sepertinya. Yang dulu mungkin terkomunikasikan tapi tidak cukup tidak cukup jujur. Mereka bertahan untuk memenuhi ego masing-masing gitu loh. Bisa jadi sih. Iya kan. Iya. Bukan untuk saling. Iya. Oke. Yang kedua boleh nggak gue yang nambahin? Oh mangga. Musim mangga. Kalau menurut gue tuh tambahan gue yang kedua, tadi kan lu udah bilang jujur ya. Kalau gue yang kedua itu gue mau nambahin adalah setting boundaries. Jadi kayak misalnya di contoh yang pasangan tadi, si cowoknya ini tuh kayak nggak punya, sepertinya lemah. Iya. Kok mau sih lo dikontrol? Dia kan juga bilang mana ada laki-laki yang mau diginiin. Iya. Artinya kan dia mau digituin, tapi akhirnya lelah juga. Berarti kan sebenarnya dia nggak mau kan. Tapi dia tidak, dia gagal setting boundaries untuk dirinya. Kalau sampai gue begini, gue nggak bisa. Misalnya dia bilang dia mau ngikutin gue mulu gini. Lo kan sebagai laki-laki kan lo bekerja apa segala macam. Ya kalau memang mau ketemu klien, kalau bini lo maksa pengen ikut kan sebenarnya nggak tepat juga kan, nggak etis gitu kan. Kenapa lo nggak bisa kontrol perilaku pasanganmu gitu? Itu satu sisi. Nah satu sisi yang lain, si ceweknya ini dia juga nggak punya boundaries. Semuanya pengen dikontrol sama dia. Dia nggak tahu kapan maju, kapan mundur, kapan di tempat gitu kan. Jadinya acak adut ini Bo. Iya kan, udah tahu lakinya misalnya mau kerja, kenapa sih lo ikutin? Kenapa lo pengen pusing gitu loh? Iya benar. Bahkan kan disebutin, gue nggak apa-apa, yang penting gue di situ. Walaupun misalnya di mobil di parkiran, itu kan aneh ya Bu. Iya. Ngapain gitu? Lo mending Netflix and chill nggak sih? Ngafe di mana gitu kan? Ngajak main anak lu. Makanya kok bisa-bisa gue tuh yang itu gue nggak relate sih. Gue bilang gue bingung. Kenapa lo mau begitu? Karena kita di saat-saat tertentu kita pengen banget ya go hangout sama teman kita gitu, nggak sama suami gitu kan. Ini malah mau ngintilin coba. Ya ampun. Apapun yang memicu dia untuk berperilaku seperti itu ya Bu. Misalnya dia takut si lakinya ini macam-macam. Harusnya kan kalau dia setting boundaries, kalau lo sampai macam-macam, gue akan begini. Betul kan? Bener. Nah dia tuh nggak punya boundaries sebenarnya. Makanya dia tuh over gitu loh Bu. Over controlling, overwhelm juga, serba over gitu. Bener. Udah lakinya mau dikontrol, ini lakinya mau dikontrol karena nggak punya boundaries juga. Yang cewek juga over control karena juga nggak punya boundaries. Nah perilaku ini kenapa mereka sampai di titik ini? Karena mungkin pola yang dia lihat mungkin begitu. Iya bisa jadi. Tapi kan secara lo sudah dewasa kan harusnya lo sudah bisa memutuskan. Kayaknya pola itu nggak tepat deh. Makanya kan sering-seringlah mempertanyakan apa yang lo copy kan. Iya. Iya kan Bu? Iya benar. Bukan kopi teh ya. Apa yang lo jiplak apa gitu yang lo loh. copas dari sosok yang lo. Apakah itu orang tua, apakah itu dari lingkungan. Benar. Coba pertanyakan lagi gitu loh. Kenapa gue A, kenapa gue B? Betul. Ya gak sih? Apakah itu udah tepat buat pasangan gue apa segala macam? Apakah belum? Jangan cuma copas doang ya Boy ya. Bahkan gue harus bilang sih, bahkan ketika lo menghadiri
sifat apa menghadiri sebuah pertemuan yang berdasarkan agama itu tetap lo pertanyakan, tetap Iya. nggak bisa yang lo terima juga mentah-mentah gitu loh. Betul. Karena mungkin bisa jadi nggak pas gitu loh, Bo. Iya. Kan semua ini kan serba guide kan. Iya. Sifatnya kan. Sifatnya betul. Sifatnya tuh guidance gitu loh. Jadi ya banyak-banyak mempertanyakan lah ya. Iya, betul. Sama setting boundaries itu tuh udah Hal yang penting. sangat-sangat Walaupun penting. kita sudah berpasangan, kita harus tetap punya boundaries sebagai Iya, harus. pribadi. Iya. Boundariesnya itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Supaya kita juga bisa punya ruang untuk diri kita kan sebenarnya. Atau boundaries itu fungsinya supaya kita nggak nginjek dan kita nggak terinjek. Iya, Nah, betul. pada saat di kasus yang ini yang Saling satunya menginjak. bukan, Bo. enggak Yang malah. satunya terinjak, yang satunya nginjek-nginjek. Enggak saling ya, benar mereka enggak saling Kan nggak ya. saling. Nggak saling benar. Nginjek dan terinjak dan nginjek-nginjek benar. gitu loh. Kalau ada boundaries kan lo secara jujur dan transparan akan bilang gue nggak akan pernah nginjek. Lu gitu. Atau lo kalaupun posisi lo istilahnya kurang menguntungkan, tapi gue nggak akan pernah mau diinjak-injak. Iya, Iya kan. betul sih. Jadi ya itu nanti kalian ini di sesuai kebutuhan aja sih. Iya, betul. Nah boundariesnya itu tuh pokoknya kalau udah ABC, yang lainnya DEF DEF sampai Z dilepas gitu. gue udah nggak ada Benar, masalah. benar. Gitu. Iya. Ya karena esensinya itu kan kita tetap individu yang sebenarnya itu tadi kebahagiaan pun kita kan harus bisa membahagiakan diri sendiri. Iya. Dengan setting boundary sebenarnya kita sedang menjaga itu gitu. Betul. Iya kan? Iya. Gue butuh nih sekali-kali hangout sama temen gue, jangan lu kungkung gue gitu kan. Betul. Tapi kan sebagai istri kadang-kadang kita mikir, ntar deh keluarnya kok anak udah selesai, udah gue masakin, laki udah gue urus, Iya, keluar. baru Itu nggak masalah gitu kan. Lain cerita kalau sedikit-sedikit, gue mau keluar. Iya, rumah nggak beres. Rumah nggak beres, ya laki juga gedek lah ngelihatnya. Iya. Jadi tadi saling, ya itu tadi mungkin ketika kita punya boundaries pun harus kita komunikasikan kan. Betul. Itu penting gitu. Di Soalnya awal-awal. iya, pokoknya this is a deal breaker. Kalau ini is not a deal breaker, jadi nggak ada masalah. Betul. Pokoknya kalau yang udah deal breaker, kalau sampai lo langgar udah nggak usah banyak ibu lagi. betul. Ya itu karena salah satu yang apa tadi kan ada faktor-faktor penentu keberhasilan sebuah rumah tangga ya. Iya. Selain cinta dan harta. Betul. Salah satunya kan ini sebenarnya. Iya, benar. Gitu. Ini adalah variabel yang nggak kelihatan, Tak kasat mata. tak kasat mata, variabel halus. Variabel halus, tapi kalau lo nggak sadari, nggak lo dikonkretkan dalam bentuk perilaku, ya Hadapi sendirilah masalahnya. ini contohnya kayak begitu tadi. Gitu. Lo mau nambahin yang ketiga nggak, Bo? Satu lagi lah, apalah. Tiga apa ya? Kalau kita belajar dari kasus ini sebenarnya ya itu tadi mungkin poin utamanya adalah find your own happiness sih kalau aku bilang gitu. Jadi bahkan sebelum memutuskan menikah ya, untuk yang single sebenarnya marriage is not scary, kan ada istilah gitu, marriage is scary karena menghadapi orang-orang yang tidak sama aku, yang nanti mengekang dan toxic gitu. Sudah banyak ini sebenarnya yang gue sayangkan ya, makin media sosial tuh mengumbar hal-hal kayak gini tuh generasi sekarang makin takut. Karena yang mereka pikirkan, wah ntar pasti ada konflik. Ya nggak mungkin lah rumah tangga ada konflik. Lu di tempat kerja aja konflik. Loh, jangankan begitu, sama tukang ojek bisa konflik. Iya juga sih. Sama kang ojek lah Sama bisa tetangga konflik. ya kan. Iya. Ketemu hari-hari ya bisa aja perang dingin ya. Bisa konflik juga. Bisa konflik gitu. Jadi sebenarnya itu tadi, kalau kita mau memulai suatu relasi, pastikan dulu kita sudah cukup bahagia dengan diri kita. Sebenarnya itu gitu. Karena kan kalau kita mau membahagiakan orang lain, kita cupnya harus penuh dulu. Jadi kalau cup kita udah penuh, kita bisa ngasih. Jadi intinya bukan
mencari kebahagiaan di orang lain. Enggak. Lo berbagi kebahagiaan lo dengan orang lain. Bener gitu. Jadi ya menikah bukan untuk bahagia doang kan, tapi itu tadi untuk berbagi sebenarnya. Makanya ada kata saling di situ. Nah, kalau misalnya ini tadi kalau kita bicara pasangan Lisa sama Moa, mereka kan kosong, mereka kesepian. Mereka belum menemukan tuh kebahagiaan mereka tuh apa. Mungkin dia pernah bilang, aku tuh dulu suka nge-hangout sama temen, dilarang aku nurut. Aku suka begini, aku nurut. Aku udah gak melakukan yang kamu inginkan. Kesalahannya Lia adalah dia melakukan itu untuk orang lain. Yes, itu dia. Ya kan? Yeah. Dan itu jelas membuat dia tidak bahagia sebenarnya. Dia mungkin merasa bahagia karena terpenuhi ya. Dia bisa karena sewaktu-waktu bisa diambil sebenarnya. Dan udah terbukti. Sudah. Itu dia. Kalau menggantungkan kebahagiaan ke orang lain ya begitu. Iya. Sama ketika misalnya baru pacaran senang-senangnya, ya kan? Tiba-tiba diselengkong, diambil orang. Sakitnya sampai di sini. Sampai di sini gitu. Itu karena kita menggantungkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi ya poinnya memang ya sama lah kayak kalau namanya self love itu ya memang poin di situ sih pentingnya sebelum menikah. Apa sih yang jadi pasangan juga harus dikasih tahu loh. Apa sih yang buat lo bahagia? Oke, ya. Nanya kan itu. Nah, gue bahagia kalau dalam obrolan harus. Update. Gue tuh sukanya sekali-kali lu kasih gue bunga misalnya. Gue sukanya sekali-kali lu kasih gue coklat. Sekali-kali lu ngajak gue jalan-jalan ke unknown place. Kita tersesat berdua. Unknown place. Nah, anak sekarang kan gitu ya kan, dikasih surprise kecil gitu. Itu perlu dikomunikasikan. Iya. Karena itu membuat pasanganmu bahagia loh ya. Artinya bukan berarti kita tergantung. Tanpa pasangan pun gue bisa kok beli bunga, ya kan? Gue bisa beli coklat karena itu bikin gue bahagia. Gue bisa jalan-jalan sendiri, tersesat di satu negara gitu. Itu bikin gue bahagia. Bisa kan dia sendiri. Tapi kalau ada pasangan kan sense-nya beda. Iya. Nah, ketika dia bisa memenuhi itu sendiri, kalau dia punya pasangan dia berharap do it for me. Walaupun tanpa kamu lakukan pun aku tetap bahagia kok. Gitu. Jadi 2 kali lipat lah bahagianya kalau diberi oleh pasangan, istilahnya kan gitu. Iya. Ini ingat-ingat tuh. Karena benar sih, aku sempat baca juga bahwa permasalahan orang bercerai karena ekspektasi yang tidak terkomunikasikan. Iya. Itu salah satunya, gitu loh. Gue tuh berharap lo gini, itu nggak pernah ngomong dari awal. Satu pihak hanya diam aja berharap dia berubah, ya nggak bisa. Iya, karena kan tadi di episode sebelumnya kan udah disebutin ya, kita nggak bisa berharap orang lain berubah. Betul. Bahkan makanya kan suka kadang-kadang ada kasus berhubungannya udah 9 tahun 10 tahun habis itu menikahnya cuma setahun, Bo. Setahun 2 tahun. Gue bilang gue tuh dulu bingung kenapa ya kok bisa begitu ya gitu kan. Ternyata memang waktu yang lama itu tidak menentukan kualitas yang diobrolin. Itu bener banget. Kan dibilang kan 90% berapa persen sih gue ngarang deh kayaknya. Intinya sebagian besar waktu yang kita habiskan sebagai pasangan suami istri kan ngobrol. Harusnya. Iya. Tapi kan kadang-kadang orang bilang gini, gue udah malas gue udah tahu kok dia. Udah susah. Kayaknya udah nggak bisa berubah deh. Ya memang nggak akan berubah sih. Nggak akan berubah, ya sampai kapan pun. Kan, udah diomongin aja nggak berubah ya kan? For the sake of ini lo ngeluarin. Itu sebenarnya. Lo ngeluarin. Iya. Terus apakah feedbacknya menjadi solusi apa tidak kan? Kita nggak tahu. Betul. Karena dengan kita mau mengeluarkan, sebenarnya salah satu kenapa ada jujur di poin situ. Kita mengeluarkan apa yang kita rasakan, kita pikirkan bagian dari kejujuran. Supaya dia tahu posisi gue sekarang lagi merasa ini yang sedang aku pikirkan. Respon mereka pasangan bagaimana, itu kan nanti kita akan lihat, oh ternyata pasanganku nggak terlalu ini ya. Penerimaan kita gimana gitu. Terus apakah ini akan jadi hal yang kita perlu komunikasikan nggak? Kita perlu bahas nggak ini? Itu kan perlu di ini ya, disampaikan gitu. Kalau pasangannya bilang ya udah kalau gitu aku minta maaf, atau misalnya ya udah besok gue beliin, atau kalau nggak ya udah deh nggak usah bahas itu, kenapa sih itu terus yang dibahas gitu.
kita udah tahu we stand di mana kita berdiri, kita jadi tahu kan Iya, posisinya. iya. Jadi nggak usah debat-debat lagi, nggak usah ngarep-ngarep. Iya benar. Ya itu bagi proses apa namanya? Menerima. Proses apa istilahnya, mengharmonisasi kedua belah pihak gitu. Betul. Kayak lo main cello deh, mencapai Ah. harmonisasi gimana? Gila. Lu harus kecap kan? Gini, kalau Nggak selalu ya. enggak gini, di musik itu karena lo nyenggol musik, bisa harmonisasi itu adalah titik puncak. Oke. Ketika lo bisa bermain terus lo bisa harmonis dengan yang lain, itu akan enak didengar orang, akan ditranslate ke kuping orang, itu bisa dicerna gitu kan. Nah, untuk bisa harmonisasi itu tuh yang harus dilakukan pertama kali adalah lo memperkuat kemampuan lo sendiri. Kemampuan lo sendiri diperkuat teknis, ya gitulah, tangga nada bla 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 gitu kan, Bo. Kalau lo tuh bisa kuat, akhirnya ketika lo ditemukan dengan pemain yang lain, itu memang ada ini dulu, apa namanya, adaptasi, Penyesuaian, ada betul. penyesuaian. Oh ternyata dia tuh kalau main terlalu mendominasi, kan dia harus dikurangi kan, namanya main bareng. Terus gue misalnya aku kurang keras suaranya, jadi nggak terdengar. Nah dari situ kan akhirnya dia mengurangi, gue memperkeras suara gue. Akhirnya kan jadi tuh. Tapi kok misalnya teknik gue nggak setara sama dia, jadi ketika dia main bla bla bla, main cepat atau apa, gue nggak bisa ngimbangin. Nah itu lagi jadi masukan buat gue kan. Ini kan belum terjadi harmonisasi kan. Betul. Nah ketika gue udah tahu karakter pemain yang lain, gue memperkuat teknik gue, terus dipertemukan, akhirnya jadi harmonisasi. Dan itu yang paling enak didengar sama orang sebenarnya. Betul. Kan kita kalau perform itu kan yang penting diterima sama orang kan, Iya. Bo. Bukan mau kita juga kan. Betul. Nggak 100% tuh harus kita mau. Kalau kita menurut kita enak terus tapi orang lain nggak bisa terima, gimana dong? Nggak jadi duit. Tapi cerita lo tadi relate kan sebenarnya, karena lo bilang tadi gue memperkuat, berarti kan lo ke dalam dulu nih. Betul memang. Iya. Baru bertemu orang, adaptasi. Itu kan relasi begitu ceritanya. Betul. Gue dulu nih tahu siapa gue, kelemahan gue, kelebihan gue. Ketemu orang. Loh kok ada cocoknya, ada nggak cocoknya. Kayak lo bilang tadi, berarti gue harus mengurangi, dia harus nambah, dia nambah, gue ngurangi. Di situ sebenarnya memang itu harmonisasi proses. Nah sebenarnya dalam kasusnya si Limo ini memang sebuah proses. Iya. Bukan apa namanya, bukan hasil akhirnya mereka juga. Betul. Karena kan mereka juga masih mau bersama kan. Dan mudah-mudahan sih mereka prosesnya dilancarkan ya. Betul. Nah tapi satu poin terakhir yang lo bilang tadi, kalau sudah harmonis orang dengernya enak. Kalau dalam relasi misalnya suami istri, kalau mereka tidak harmonis, anak juga nggak enak. Anak kan kita anggap sebagai orang luar. Oh iya betul. Anak-anak akan merasa gitu loh. Jadi kita kan sempat ngomong, kalau lu bertahan di sebuah pernikahan hanya karena anak, tapi hubungan lo sama pasangan lo nggak harmonis, anak ngerasa, dan itu akan menjadi sesuatu yang mereka note. Betul. Ya kan? Note untuk apa? Oh bapak gue begini, emak gue begini. Untuk di copy atau untuk dijadikan bahan pelajaran. Iya. Tapi kan proses bahan pelajaran itu mungkin nanti ya, setelah di usia tertentu mereka. Cuma itu tadi yang kita takutkan, kalau hubungan harmonis ini tidak memberikan impact yang baik kepada si anak, yang terjadi di masa depan nanti dia juga akan bisa jadi mengalami situasi yang sama. Nah, menarik pasangan yang seperti lawan jenis, bukan seperti bapaknya, karena ini anaknya perempuan ya. Atau kalau dia anak laki-laki, menarik pasangan seperti ibunya, karena itu yang familiar, yang mereka biasa lihat, rasakan gitu. Sebelum mereka menyadari, mencerna itu sebagai sesuatu yang dipertanyakan, terus mencari apalah pemahaman yang lebih dalam lagi. Karena anak-anak ini kan sebenarnya individu yang berbeda lagi, gitu loh. Mereka punya karakter sendiri, dan akhirnya kalau mereka makin besar bisa menyadari, aku nggak mau kayak ibuku, aku nggak mau kayak ayahku, aku nggak punya pasangan seperti ayah, tidak mau punya pasangan seperti ibuku. Berarti dia yang harus berubah dulu. Yes. Nah, itu sebabnya
sebaiknya tidak bertahan untuk anak kalau hubunganmu sama pasangan tidak harmonis. Iya. Itu harus jadi PR besar sih Iya. buat mereka. Enggak gini, kalau misalnya lo intinya mau bertahan, lo segera berubah berdua. Ya, beresin diri sendiri gitu. Karena impactnya ke orang lain. Kalau misalnya bermusik itu adalah impactnya ke penonton. Kalau di hubungan misalnya impactnya ke anak, itu impactnya ada. Gitu loh. Jelas. Impactnya ada. Kalau lu main musik nggak harmonis ditinggalkan. Yoi. Di refund. Di refund, minta refund, Bu. Kalau anak mungkin nggak akan pergi, jelas nggak akan Karena pergi. nggak ada tempat lagi. Ada tempat lagi. Terpaksa. Dan Survival mode akhirnya anaknya. Nah, kita tahu anak dengan survival mode ini memang banyak masalah juga sebenarnya. Iya, dan yang ditakutkan kalau mereka tidak segera memperbaiki kan nanti cycle-nya terulang lagi di generasi berikutnya. Betul. Begitu. Jadi ini memang hal yang perlu disadari oleh pasangan awal-awal. Jadi nggak usah takut menikah tuh menakutkan tuh enggak sebenarnya. Kalau elunya beres. Gitu. Jadi ya itu tadi, temukan bahagiamu, apa sih yang buat aku bahagia selama ini? Ketika tanpa pasangan aku baik-baik aja tuh apa sih yang membuat aku baik-baik aja? Kalau ada pasangan lebih asik, kita melakukan apa-apa berdua kan gitu sebenarnya. Mendobel bahagia itu. Terus yang tadi poin yang lo ya bagaimanapun kita individu harus punya boundaries. Iya. Untuk apa ya? Respect lah. Sebenarnya boundaries itu apa ya? Bentuk dari respect. Betul. Soalnya gini, bahkan di dalam rumah pasti kan ada kamar-kamar. Oh iya. Nggak mungkin lah masak di situ, ini di situ, di situ, benar. kan. Pasti kan harus tetap ada saatnya. Nah, kalau tidur ya udah di kamar. Kalau mau ini di kamar. Kalau masih bisa dilakukan di ruang tamu ya di ruang tamu. Iya benar. Iya kan. Nggak selamanya ngubek di situ gitu loh. Betul. Nah, ini sing ceweknya ini nih masih ngubek di situ. Dia di dapur enggak, ruang tamu enggak gitu kan. Boundariesnya memang kurang gitu. Dan yang poin terakhir di awal kan kita harus jujur. Jujur dengan diri sendiri. Ya itu tadi. Kalau kita balik ke tema, are you alone or are you lonely? Jujur aja dulu. Gue sekarang sebenarnya lagi kesepian atau gue memang pengen sendiri. Yes. Iya kan? Jangan mencari pasangan karena kesepian. Sebenarnya jangan. Atau kesendirian lo ini lo masih sendiri ini, apakah lo memang pengen sendiri atau nggak ada opsi lain? Opsi itu banyak sebenarnya. Bisa juga. Bisa juga sih gitu. Ya, tapi intinya kan kalau kamu jangan mencari pasangan karena kamu takut sendirian. Gak boleh cari pasangan karena takut sendirian. At the end kan kita akan hidup sendiri, mati sendiri. Semuanya sendiri gitu kan. Terus kedua, jangan mencari pasangan karena kesepian. Karena kalau hanya untuk mengisi kesepian, itu kamu gak akan pernah terpenuhi. Karena kesepian itu kan dari dalam kita. Orang mau ngisi pakai apapun nggak bisa. Nggak ada obatnya gitu. Terus yang ketiga, jangan mencari pasangan untuk kebahagiaan. Karena bahagia itu ya kita ciptakan sendiri. Ketika ada pasangan harusnya bahagianya jadi double. Iya, karena kan ada kematian ya, Bo. Ada kematian, ada kehilangan, kepergian. Iya, misalnya pun gue menemukan kebahagiaan di lo, tapi kan ada expiry date-nya juga. Itu, gitu. Dan yang ketiga, rasa itu fluktuatif. Jadi kalau kita hari ini sedang mencintai dia, besok belum tentu. Iya, dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu perasaan yang wajar-wajar aja. Betul. Tapi jangan kalau misalnya sampai harus berpisah ya mungkin memang rasa itu udah terlalu kejauhan. Betul. Makanya ada orang bilang kan, do not fall in love. Harusnya grow in love. Kalau fall in love jatuh. Itu yang dilakukan Moa, jadi bucin. Jatuh terlalu dalam. Anya nggak bisa berpikir logis, semuanya tentang rasa aku, pengennya aku gitu. Grow in love berarti lo sebagai individu mau berkembang di dalam hubungan yang based on love. Gitu. Oke, iya benar. Gitu. Jadi love-nya tuh nggak serta-merta gue mau sama lo karena gue sayang, tapi kita kayaknya cocok nih gitu. Mau nggak bersama? Betul. Kan salah satu ciri kalau kamu mau grow in love itu kamu bertahan karena kamu sayang sama dia. Oke. Tapi bertahan doang tidak melakukan perubahan itu juga sia-sia ya kan? Seperti melukis di atas air. Iya. Alah. Dalam hidup kita ketika berpasangan pun kita berubah kan, punya anak pasti berubah. Perubahan itu tuh
pasti berubah. dari ibu dari apa single jadi emak jadi nenek. Dari kurus ke gendut. atau sebaliknya. Dari Iya. bapak yang six pack jadi hamil ya karena bahagia makannya banyak. Iya. Gitu. Oh, aduh seru banget loh ini. Karena memang perhatian kita berdua itu apa namanya? Nggak ada lagi yang lebih penting ketika lo mendapatkan orang yang tepat gitu kan. Ya, betul. Karena yang ya itu yang apa namanya? Kan suka ada ini apa namanya kata-kata mutiara itu loh. Ya kalau misalnya lo bekerja sendiri lo nggak akan mencapai hal-hal yang besar. Tapi kalau lo bersama hal-hal besar tuh bisa tercapai. Makanya kan perlu juga dikomunikasikan visi dan misi Anda gitu kan dalam rumah tangga. Presentasi juga nggak apa-apa lah ya. Gitu. Iya sih. Jadi basically ya itu tadi banyak hal yang harus dibicarakan di depan sebenarnya sebelum menikah. Dari hal-hal yang tidak kasat mata. Betul, ini justru yang itu. halus-halus gitu. Kalau soal lu punya apa udah kelihatan, gak usah diomongin sebenarnya. Iya bener. Ini yang apa namanya yang menjaga komitmen ini loh. Iya. Seberapa resiliensi kedua orang ini untuk betul menjaga keutuhan NKRI. Tapi kalaupun misalnya mereka mau bicarakan tentang apa yang lu punya, apa yang gue punya, nah itu kan sebenarnya lebih kepada rekonsiliasi nih. Kalau misalnya lu lagi jatuh, gue akan support lu finansial. Kalau lu lagi jatuh, lu lagi butuh gue support. Iya. Itu lebih mudah. Iya, sangat mudah. Karena kan kelihatan, bisa dicari, bisa betul. Termasuk pendidikan. Karena anak gue besok mau ke Amerika, yang satu bilang mau ke Eropa, yang satu bilangnya di sekolah biasa aja, yang satu mau internasional. Berarti gitu. kita harus punya franchise rujak es krim 25. Iya kan. Yeah. Nah ini menarik kan waktu Silly bilang dia anaknya mau sekolahnya internasional gitu kan. Iya memang. Berarti kan dia harus kerja lebih keras. Banget. Itu. Iya. Apa? Karena dia sayang, akhirnya dia mau memenuhi itu gitu loh. Iya. Tapi kalau di awal dia bilang nih, udahlah hidup sederhana aja. Kamu mungkin nggak mau sih. Ya tapi kan udah jujur mending gitu daripada terjebak di situasi kayak gini kan. Iya. Lelah sendiri. Akhirnya merasa apa yang dia sudah usahakan sia-sia. Iya sih. Padahal usahanya luar biasa. Luar biasa ya. Udah lah Li, daftar. Single loh. begitu. Baiklah, ini menarik banget. Tapi kita harus sudahi di episode kali ini. Jangan lupa like and subscribe, komen di YouTube-nya Simak Sinoma Emak. Oke, saya Nita. Saya Rika. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.